Assalamualaikum selamat siang. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil PPT Minggu Cameron. 'Cause I really always knew that my little crime would be cold. That's why I gotta heat up. I know you know that I made those mistakes, maybe once or twice. I want to smash. If all that is Kondisi Indonesia pada awal Revolusi Indonesia. Kekalahan Jepang tanpa syarat kepada sekutu mengakibatkan Jepang semua jajahannya termasuk Indonesia. Jepang harus menyerahkannya kepada sekutu. Pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang dilakukan oleh Komando Asia Tenggara atau South East Asia Command. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Jalan Revolusi Fisik. Selama masa Revolusi Fisik 1945 sampai 1950, Indonesia berada dalam kondisi darurat. Perang, ketidakstabilan kehidupan sosial muncul di berbagai audisi tempat di wilayah Indonesia. Masa-masa Revolusi Fisik merupakan masa yang cukup berat bagi Indonesia karena disampai harus berjuang mempertahankan kedaulatan negara, juga harus berjuang mewujudkan negara Republik Indonesia. Wilayah Indonesia telah tercapai oleh Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berjuang untuk merebut kembali wilayah yang menjadi miliknya, melalui perjuangan diplomasi maupun angkat senjata. Sebagai pembuka adalah terjadinya pertempuran melawan sekutu dimulai dari Surabaya. Pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, yaitu melawan sekutu tidak lepas kaitannya dengan peristiwa yang mendahuluinya, seperti usaha perebutan kekuasaan dan sejarah dari tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 September 1945. Pertempuran Surabaya membuka jalan bagi tiadakannya perundingan-perundingan diplomatik selama tahun 1946 dan awal tahun 1947 antara Belanda dan Indonesia. Surabaya menjadi ajang pertempuran yang paling hebat selama revolusi sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Selama melakukan perjuangan bersenjata, bangsa Indonesia juga berusaha mengadakan perjuangan diplomasi. Pihak Belanda bersedia melakukan beberapa perundingan, yaitu Perjanjian Lingkajati, Perundingan Rhinefeld, Perundingan Romroyen, Konferensi Inter-Indonesia, serta Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan. Terbelakang Revolusi Indonesia. Gerakan nasionalis untuk mendukung kemerdekaan Indonesia seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Sarakatan Islam, dan Partai Komunis Indonesia bertumbuh tepat di abad 20. Gerakan nasionalis tersebut merakasri strategi kerjasama dengan mengirim wakil mereka ke Falaksan Dewan Rakyat dengan harapan Indonesia akan diberikan hak pemerintah sendiri tanpa ada campur tangan dari Belanda. Makan siang gratis, karyawan artikel Kompas, ide sedangkan gerakan nasionalis yang dipimpin oleh Soekarno, Mohatta, dan dua orang mahasiswa nasionalis memiliki cara kooperatif. Mereka menuntut kebebasan. Proses perjuangan diplomasi Indonesia. Kalau kamu perhatikan, ternyata proses perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya pendudukan kembali yang dilakukan oleh sekutu kurang lebih selama 5 tahun. Lumayan singkat ya, tapi memang seperti itu. Kenapa dikatakan revolusi? Ya karena proses perubahannya yang cukup singkat. Revolusi Indonesia terjadi mulai dari tahun 1945, yaitu saat Soekarno membacakan teks proklamasi, sampai Belanda dan para sekutu mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949. Bagian presentasi dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.